pagi buat kita semua. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalan, nama saya Yori Terakhir Barat. Saya berasal dari Prodi Ilmu Keolahragaan dengan NIM 22089044. Di sini saya ingin menjelaskan tentang menanya alasan diperlakukannya kegiatan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, sebelum kita memasuki dalam materi ini, di sini kita harus tahu apa yang mewujudkan tujuan nasional. Nah, pada bagian tujuan nasional ini wujud keikutsertaan warga negara dalam bela negara dalam keadaan damai banyak bentuknya. Aplikasi jiwa pengabdian sesuai profesi pun termasuk bela negara. Semua profesi merupakan medan juang bagi warga dalam bela negara. Sepanjang dijiwai semangat pengabdian negara, dasar kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Nah, hal itu ini berarti pahlawan tidak hanya dapat lahir melalui perjuangan fisik dalam peperangan membela kehormatan bangsa dan negara, tetapi juga pahlawan dapat lahir dari segala kegiatan profesional warga negara. Misalnya, dalam bidang pendidikan, dapat lahir pahlawan pendidikan dalam bidang olahraga. Dikenal istilah pahlawan olahraga, demikian pula dengan bidang ekonomi, teknologi, kedokteran, pertanian, dan lain sebagainya. Dapat lahir dari pahlawan-pahlawan nasional. Demikian pula halnya dengan pembayaran pajak, mereka juga pahlawan karena mereka rela menyerahkan sebagian dari penghasilan dan kekayaan untuk membantu negara membiayai pembangunan seperti pembangunan jalan, jembatan, pembayaran gaji TNI atau Polri, serta penyediaan program pembangunan dan pro masyarakat miskin berupa subsidi dan sebagainya. Apa yang kita ketahui dalam bela negara? Bela negara dalam konteks khusus perjuangan fisik terkait dengan istilah pertahanan dan keamanan. Upaya pembangunan pertahanan adalah daya untuk mengatasi ancaman dari luar negeri dan ancaman lainnya yang dapat mengganggu integritas negara. Adapun yang dimaksud dengan pembangunan bidang kekuasaan adalah daya upaya bangsa dalam membangun dan menggunakan kekuatan nasional untuk mengatasi ancaman dari dalam negeri serta ancaman dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Nah, sebagaimana dikemukakan pada uraian di atas, bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan terkait dengan nilai-nilai instrumental sebagaimana terkadang dalam pasal 30 ayat 1, 2, 3, dan 4 dan ayat kelima Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip-prinsip yang merupakan nilai instrumental Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan sebagai terkandung dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikemukakan sebagai berikut. Satu, itu kita dapat mengetahui kedudukan warga negara dan pertahanan dan keamanan berdasarkan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang kedua itu ada sistem pertahanan dan keamanan. Adapun sistem pertahanan dan keamanan yang dianut adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang lazim disingkat Sishan Kamatra. Dari Sishan Kamatra, Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri merupakan kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Adapun yang ketiga, tugas dari pokok TNI. TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara dan tugas pokok mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
keempat, dapat kita lihat tugas pokok Polri. Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan ketertiban masyarakat mempunyai tugas pokok melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Nah, berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa kelangsungan hidup bangsa dan negara bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri, melainkan juga merupakan tanggung jawab seluruh warga negara, tidak terkecuali Anda sendiri. Bukankah Anda sepakat bahwa asas politik negara Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang dapat dimaknai bahwa negara memiliki seluruh warga negara termasuk Anda? Ibaratnya negara Indonesia adalah rumah Anda. Siapakah yang bertanggung jawab menjaga keselamatan rumah dalam segala isinya? Sudahkah barang tentu Anda sepakat bahwa yang bertanggung jawab adalah seluruh pemilik rumah tersebut berdasarkan ideologi rumah? Maka logis apabila seluruh warga negara merasa bertanggung jawab dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Nah, berdasarkan uraian di atas, Anda dipersiapkan untuk mengungkapkan kegiatan kemahasiswaan yang dapat dikategorikan bela negara. Dan kemudian Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok mengenai tingkat kesadaran bela negara di kalangan mahasiswa dan merumuskan kesimpulan hasil diskusi tersebut untuk diserahkan kepada dosen. Nah, pada bagian rangkuman tentang makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi keternegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadikan ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membantu negara seperti kegiatan mengadakan undang-undang dasar dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Urgenis Pancasila sebagai dasar negara yaitu adapun satu, agar para pejabat pihak dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dan proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat adil dalam kemakmuran.